warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alicia Irwan dengan NIM F221230664. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Struktur Konstruksi Bangunan Bentang Lebar. Apa itu bentang lebar? Bentang lebar adalah ukuran lebar dan panjang ruang bebas kolom pada suatu bangunan. Bangunan bentang lebar memungkinkan pengguna ruang bebas kolom yang selebar dan sepanjang mungkin. Beberapa jenis struktur bentang lebar. Yang pertama, sistem struktur membran. Sistem struktur membran adalah sistem struktur yang menggunakan material membran. Sistem struktur ini memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Membran yang digunakan dalam sistem struktur ini sangatlah tipis, sehingga sistem struktur ini tidak dapat menerima gaya tekan dan gaya geser. Yang kedua, sistem struktur space frame adalah sistem struktur yang dirakit dari elemen-elemen linear yang disusun sedemikian rupa agar gaya yang dapat ditransfer secara 3 dimensi ke tanah. Dalam beberapa kasus, sistem struktur space dapat juga berupa 2 dimensi. Yang ketiga, sistem struktur kubah dome adalah struktur hemisferikal yang berkembang dari lengkungan. Kubah adalah salah satu bentuk yang paling efisien untuk menutupi daerah yang luas karena dapat membungkus jumlah maksimum ruang dengan luas permukaan minimum. Yang terakhir, sistem struktur cangkang shell adalah bentuk struktur 3 dimensi yang memiliki sifat kaku dan tipis serta memiliki permukaan lengkung pada dasarnya. Sistem struktur cangkang diambil dari bentuk yang ada di alam seperti kulit telur, tempurung buah kelapa, cangkang kepiting, salah satu arah atau lebih yang tebalnya jauh lebih kecil daripada bentangannya. Di sini kita akan membahas struktur space frame lebih spesifiknya. Nah, jenis-jenis space frame berdasarkan bentuk menurut Hamidah 2016 yaitu terbagi antara 3. Yang pertama, flat cover merupakan hasil gubahan dari struktur planar. Bidangnya disusun melalui batang horizontal dengan gaya latarnya disokong oleh batang diagonal. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu contoh dari flat cover. Yang kedua yaitu barrel vaults, yaitu jenis space frame yang memiliki potongan diagonal dari suatu lengkungan sederhana sehingga tidak membutuhkan modul tetrahedral atau piramid sebagai bagian pendukungnya seperti pada gambar yang kedua, sedangkan freeform space frame yang terlihat pada gambar kedua. Yang gambar terakhir yaitu struktur terakhir yaitu jenis-jenis space frame yang terakhir yaitu spherical domes, yang yaitu berbentuk kubah yang membentuk modul tetrahedral atau piramid dari struktur membran. Macam-macam sambungan struktur space frame. Yang pertama ada sistem Nero. Sistem sambungan ini terdiri dari sebuah benda yang berfungsi sebagai titik sambung dari baja press atau hot press steel, ditimpa di permukaan gosok dan lubang-lubang tepuk batang-batang member. Merupakan potongan baja hollow dengan baja tempaan berbentuk kerucut yang dilas pada pinggiran yang dibuat sambungan bolt. Pasangan yang dapat dilepas. Sambungan bolt dirapatkan menggunakan pin pengunci dowel pin yang sudah ditata rapi. Yang kedua,
yaitu sistem Unistruct. Sistem ini terdiri dari plat penghubung yang merupakan plat baja pres, hanya terdiri dari 4 komponen yaitu plat konektor, strut, sambungan bolt, dan nut. Batang-batang member merupakan potongan batang yang dibuat untuk fungsi lubang saluran dan diikat oleh plat konektor dengan menggunakan sambungan tunggal pada masing-masing di ujungnya. Seperti yang tertera pada gambaran kedua. Yang ketiga yaitu sistem oktaplat. Memanfaatkan material bola baja hollow dan batang member silinder yang disambungkan dengan sistem las. Titik sambung terbentuk dari hasil penyambungan las 2 cangkang setelah bola secara bersamaan. Baja hollow mungkin diperkuat dengan semacam diafragma tahunan. Berikutnya, sistem space deck. Terdiri dari sebuah pusat konektor aluminium yang dibentangkan dengan kunci penyambung hub yang tajam. Tiap-tiap ujung member dipres dengan tujuan membentuk suatu pinggiran berbentuk koin yang cocok untuk dihubungkan dengan kunci penyambung. Sambungkan ini selesai ketika seluruh batang member sudah dimasukkan pada pusat konektor hub. Washer diletakkan pada tiap-tiap ujung dari pusat konektor hub dan sebuah laut ditancapkan pusat konektor hub. Terakhir yaitu sistem triodetik. Terdiri dari sebuah pusat konektor aluminium yang dibentangkan dengan kunci penyambung hub yang tajam. Tiap-tiap ujung member dipres dengan tujuan untuk membentuk suatu pinggiran berbentuk koin yang cocok untuk dihubungkan dengan kunci penyambungnya. Sambungan ini selesai ketika seluruh batang member sudah dimasukkan pada pusat konektor hub. Washer pada tiap-tiap ujung dari pusat konektor hub dan sebuah baut ditancapkan pada pusat konektor atau hub. Ya, di sini saya akan mengambil contoh studi kasus pada bangunan Stadion Akuatik Gelora Bung Karno. Bisa kita lihat pada slide pertama, yaitu di bangunan ini ya bisa kita lihat tampak samping dari bangunan Stadion Akuatik Gelora Bung Karno. Berikut gambar dana space frame pada Stadion Akuatik GBK. Berikut yaitu gambar denah penutup atap pada Stadion Akuatik Gelora Bung Karno. Pada denah atap berwarna merah merupakan area gelombang, sedangkan area berwarna hijau merupakan area tenang atau datar. Selain penutup pada area luar, menurut Divisi Pemeliharaan Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, area penutup rangka space frame pada area interior bangunan pun menjadi suatu hal yang unik karena bentuknya mengikuti area luar area luar atap yang dibuat bergelombang kemudian datar. Hanya saja pemilihan material yang berbeda dan bentuknya pun sedikit berbeda. Berikut adalah gambar struktur atap yang menggunakan space frame pada atap Akuatik Gelora Bung Karno. Bisa kita lihat pada bagian pertama yaitu rangka space frame-nya, yang kedua sudah ditutupi menggunakan penutup atap. Pada gambar terakhir bisa kita lihat yaitu gambar detail space frame dan detail base plate. Menurut Divisi Pemeliharaan Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, pada tahap awal pemasangan struktur space frame pada stadion akuatik ini dengan merangkaikan member atau batang pipa dan nut joint ball sebagai dasar yang dikaitkan dengan balok dan kolom.
dengan cara dirakit dan dipatenkan menggunakan base plate dengan tebalnya 22 mm dengan angkur 12 kali M24. Menurut Divisi Pemeliharaan Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, setelah pemasangan rangka struktur telah melewati tes uji kekuatan untuk memastikan tidak ada yang longgar antara space frame, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan penutup atap. Penutup atap pada Stadion Akuatik Gelora Bung Karno menggunakan jenis atap metal sheet tipe BA Clip 0,45 mm. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.